11 tahun. Sampai saat ini kami tidak memiliki Kapolsek, kantong Polsek. Amin. Dan juga kantong KUA. Amin. Nah, itu yang menjadi suatu permasalahan. Nah, anggota Dewan yang terhormat kebetulan hadir untuk orangnya ini, dan ucapan ribuan terima kasih. Dan di mana suara kami sampaikan ini dapat disikapi. Tadi sampaikan oleh Bapeda. Ya, kemarin beberapa tahun yang lalu kita musrenbang di Kecamatan Capkala. Masa suara saya. Saya juga tahu di mana titik pembangunan lampu jalan. Ya, lampu jalan kami itu banyak. Ada yang menggunakan tenaga surya. Tapi sampai saat ini banyak yang tidak hidup. Nah, kami mohon kiranya untuk dapat disikapi sehingga lampu jalan ini yang sudah terpasang ini dapat berfungsi. Tuh. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, yang memang mantap, dia punya planning, dia punya perancangan bagus sekali. Kami mohon jangan sampai hanya sekedar ngomong. Ya, dari A sampai Z kami tanggapi omongannya tadi. Namun kami tidak tahu nanti perjalanannya. Tapi kami bersyukur anggota dewan yang 3 orang ini dapat mendengarkannya. Nah, mudah-mudahan dapat mengawal apa yang disampaikan, apa yang menjadi suatu tugas dan fungsi Bapeda untuk merancang pembangunan Kabupaten Bengkayang. Apalagi Bupati terpilih ini sesuai dengan visi-visinya, mudah-mudahan dapat tercapai. Hal yang lain, dipikir tadi PJ Bupati ataupun perwakilan dari PJ Bupati menyampaikan musyawarah ini tak perlu panjang-panjang, ya, mengingat waktu dan mengingat pandemik. Kalau Bapak Ibu tawarkan kami seperti ini, tunggu sampai jam 3 sore. Saya mohon kiranya untuk dapat kami dan juga bagi kesempatan kami lah. Kami ini 15 kepala desa. Kami mempunyai saran pendapat juga. Jangan diberi hak kami. Ya? Kalaupun memang seperti ini hanya musim seperti ini, nah sama juga datang, duduk, dengar, pulang kami. Nah, ada. Padahal pihak kecamatan sudah mereka usulan kami. Sekian, terima kasih. Pak, bisa perkenalan Pak? Nama saya Emil Chan, SSTP MSI, Kepala Bidang Pengendalian dan Litbang Bapeda Kabupaten Bengkayang. Bisa dijelaskan Pak, terkait kegiatan hari ini, kita lihat ada macam. Ya, kegiatan hari ini merupakan kegiatan lanjutan dari forum konsultasi publik beberapa hari yang lalu, bahwa kegiatan hari ini adalah musyawarah pembangunan RKPD tingkat kecamatan. Jadi pada hari ini kita gabung menjadi 3 kecamatan, yaitu Sungai Raya Kepulauan, Sungai Raya, dan Capkala. Yaitu kita mengambil dapil pemilihan. Jadi pada hari ini juga dilakukan sidang pleno 1 dan 2. Sidang pleno 1 adalah pembahasan oleh camat kepada dan stakeholder, kepala desa, BPD, dan lain-lain di kecamatan. Kemudian di sidang pleno kedua, camat memaparkan hasil kesepakatan di sidang pleno 1, kemudian disinkronisasi, diselaraskan dengan usulan dari Pokir, Reses, dan juga rencana kerja dari beberapa OPD di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Sungai Raya, dan Capkala. Jadi Pak, kalau boleh kita tahu Pak, usulan yang disampaikan terkait 3. Ya, kalau khusus untuk Sungai Raya, Sungai Kepulauan, pada prinsipnya ada beberapa hal yang diusulkan. Ya, tapi ada beberapa yang menjadi prioritas, seperti tadi yang diminta adalah terkait dengan PJU jalan, ya, penerangan jalan, kemudian juga terkait dengan tempat sampah, seperti itu. Nah, yang lain-lain usulan yang ada itu seperti biasa, itu berkaitan dengan infrastruktur, ya, jalan, kemudian ada juga berkaitan dengan pendidikan, rumah sekolah, ada juga di bidang kesehatan. Jadi rata-rata memang di 3 itu ya usulan yang diusulkan oleh dari kecamatan, seperti itu. Ya. Penanganan seperti apa sih Pak untuk PJU Pak? Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kepala Bidang Bina Marga, ya, khusus PU.
bahwa sebenarnya untuk penanganan PJU ini kita memang terkendala dengan kewenangan tadi ya, bahwa jalan di Sungai Raya Kepulauan ini adalah jalan negara tadi. Tetapi kita sudah berupaya ya, setidaknya kita melakukan pemeliharaan terhadap PJU yang memang menjadi asetnya Pemda Bengkayang. Tadi disampaikan oleh Pak Kabid Bina Marga Cipta Karya bahwa kita di tahun 2020 ada 45 titik pemeliharaan di PJU di Sungai Raya Kepulauan. Ya, mungkin seperti itu. Pak, sedikit terkait musembang untuk tahun 2021 Pak, yang belum ada realisasi. Apakah ada untuk tahun ini Pak? Ya, di 2021 tadi kami sudah sampaikan dalam paparan bahwa ada beberapa kegiatan yang masuk di 3 kecamatan ini. Tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa sekolah yang cukup banyak tahun 2021 ya dilakukan pemeliharaan dan pembangunan. Ada juga beberapa jalan yang kita tangani di Sungai Raya Kepulauan seperti di PSI dan beberapa tempat di wisata itu sudah masuk di 2021. Tinggal kita menunggu pelaksanaannya. Seperti itu, Pak. Anggaran sendiri Pak, untuk anggaran ini dari Kabupaten untuk tahun 2022. Ya, tahun 2022 kita masih mengacu kepada tahun ini bahwa anggaran tidak terlalu signifikan ya, karena memang masih pandemi Covid. Setidaknya kita mungkin di angka 1,031 kemarin. Saya pikir 2022 juga belum bisa kita pastikan karena masih menunggu nanti transfer dari daerah ya yang melalui peraturan presiden. Itu biasanya ditetapkan pada bulan Oktober dan November biasanya. Itu baru bisa kita memastikan anggarannya gitu. Karena sekarang kita masih menggunakan proyeksi anggaran saja. Anggaran sendiri Pak, budget itu Pak. Saya pikir kalau anggaran tidak mungkin cukup ya, karena anggaran kita sangat terbatas. Tentunya kalau untuk memenuhi semua usulan tidak akan mungkin Pak. Jadi memang kita berusaha untuk mencari skala prioritas, baik itu dari skala prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tentunya tidak akan mungkin bisa memenuhi semua, dan kita akan melihat dari visi misinya Bupati terpilih Pak. Jadi kita akan melihat kemana arah kebijakannya, itulah nanti akan kita buat dari skala prioritas yang akan dibangun. Ya, terima kasih. Pertama-tama tentu saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman anggota DPRD Kabupaten Bengkayang yang notabene-nya di Dapil 3 ini, karena hari ini kami hadir full tim, yang mana kami 7 orang mewakili Dapil 3 ini hadir semuanya. Itu yang merupakan kebiasaan yang jarang sekali. Kenapa? Karena kami ingin menunjukkan betapa komitmen kami sebagai wakil rakyat yang dipercaya dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat, sehingga kami hadir full dalam rangka mengikuti agenda acara Musrenbang Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Sungai Raya, dan Capkala yang berpusat di kantor Camat Sungai Raya Kepulauan ini. Ya, seperti yang kita tahu, kondisi Bengkayang 2019 ada sedikit musibah, sehingga semua sendi-sendi agak terkendala. Beranjak ke 2020 terjadi pandemi sampai hari ini, sehingga banyak sekali kegiatan yang sudah direncanakan, bahkan sudah dianggarkan, itu tidak bisa terrealisasi karena kondisi. Pertama, 2019 itu kita mendapatkan musibah sedikit seperti yang kita tahu semuanya, tidak perlu saya uraikan. Memasuki tahun 2020 kita berharap semua akan normal, namun datang gelombang pandemi Covid yang sampai hari ini masih merajalela di seantero dunia, bukan saja di Kabupaten Bengkayang, bukan saja di Kalimantan Barat. Untuk itu banyak sekali, kembali lagi saya bilang, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita
rencanakan, yang sudah kita usulkan, aspirasi masyarakat yang sudah kita himpun, kita tuangkan dalam pokok-pokok pikiran sebagai anggota DPRD, kita sampaikan ke pemerintahan daerah, namun tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa direalisasikan. Insya Allah 2021 ini pelan tapi pasti, kita tidak perlu lagi artinya terkendala oleh berbagai situasi terutama pandemi ini, karena biar bagaimanapun roda pembangunan di setiap daerah, di seluruh kabupaten seluruh Indonesia ini tidak boleh kita terpaku pada situasi pandemi, bahwa semua kegiatan pembangunan terutamanya yang menyentuh kepada masyarakat itu terhenti. Untuk itu kami dari DPRD sangat optimis dengan kegiatan yang diserangkakan hari ini Musrenbang Kecamatan. Terus kemudian keoptimisan kami adalah terkait dengan kepala daerah kita. Kita baru menyelesaikan pemilihan kepala daerah, insya Allah besok akan dilantik sebagai kepala daerah untuk memimpin Kabupaten Bengkayang 5 tahun ke depan. Untuk itu kami sangat apresiasi, karena kami sangat jelas kepala daerah yang terpilih yaitu basicnya adalah anggota DPRD, sehingga sangat paham bagaimana dalam rangka memperjuangkan hak-hak aspirasi masyarakat. Sehingga kami optimis, sekali lagi optimis dengan hadirnya kepala daerah kita yang baru, Bapak Sebastianus Darwis, dan wakil kepala daerahnya adalah Bapak Haji Samsur Rijal. Kami dari DPRD khususnya sangat optimis bahwa ke depan dalam rangka penataan di semua sektor, di semua bidang ini akan bisa kita wujudkan bersama sesuai harapan masyarakat secara keseluruhan Kabupaten Bengkayang.